Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah kajian kitab Minhajul Abidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu kembali di dalam kajian kitab Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan kita yaitu mengkaji kitab beliau, kitab Minhajul Abidin. Kita sampai di permasalahan ilmu itu harus didahulukan sebelum ibadah. Pertama, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa Kiai Haji Ahmad Zini Rifai, wa Kiai Haji Muhammad Ihya Al-Muddin, wa jami' masyayikhi wa asatidhi bil ma'ahid amadanallah bimadadihim, wa khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amadanallahu bimadadihim wa afadu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala wa innama saral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'ala al-ibadati li amrain. Kita semuanya di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh lepas dari dua perkara, yaitu ilmu dan ibadah. Dua-duanya ini harus kita lakukan. Satu tidak dilakukan, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ilmu dan ibadah ini, mana yang lebih didahulukan? Ini kemarin kita di penghujung pembahasan, kita sampai di qaul Imam Al-Ghazali, wa inna ma saral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadati li amrain. Jadi ilmu itu menjadi pokok, sesuatu yang harus diikuti. Maka wajib bagimu mendahulukan ilmu di atas ibadah. Karena kita ini hidup ini yang ngikut ilmu, ibadah nggak ngikut ilmu ya kemana perginya. Ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hal-hal yang mengharuskan kita mendahulukan ilmu daripada ibadah, ahaduhuma litahsulalaka al-ibadatu wa taslam. Pertama yaitu supaya engkau bisa beribadah dan bisa selamat, ibadahmu selamat. Orang macam mana nak ibadah, nak salat kalau ilmunya tak tahu? Macam mana nak taharah kalau ilmunya tak tahu? Macam mana nak puasa kalau ilmunya tak tahu? Dan dengan ilmu lah orang bisa tahu ibadah, bisa ibadah. Kemudian wataslam, supaya ibadah itu sudah dilakukan dan selamat, dapat pahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah itu. Pada orang ibadahnya banyak, tetapi ketika tidak pakai ilmu, ternyata hangus semuanya ibadahnya. Ibadah udah rajin, tapi kok tak dapat apa-apa, saldonya kosong. Karena dia tidak menggunakan ilmu. Ilmu ibadahnya udah dipakai. Tinggal ada ilmu-ilmu yang lain yang ditinggalkan, yang untuk menjaga agar ibadahnya itu terjaga dan selamat. Fa innaka awalan yajibu 'alaika an ta'rifal al-ma'buda tsumma ta'budahu. Pertama sekali, ilmu apa sih yang paling pertama sekali kita harus tahu? Ilmu yang pertama sekali kita harus tahu, yaitu kita pertama harus tahu siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Kita harus tahu dulu. Jadi apa? Kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kalau nggak tahu Allah, macam mana nak nyembah? Kok nak nyembah siapa? Ketika orang tidak kenal Allah, orang nyembah pokok, orang nyembah setan, orang nyembah matahari, orang nyembah berhala, orang nyembah sesama manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala disembah. Karena dia tidak tahu siapa yang seharusnya disembah. Ini ilmu yang pertama. Kemudian setelah tahu siapa yang harus disembah, yang wajib disembah, yang berhak untuk disembah, baru disembah. Baru disembah. Jadi nggak salah jalan. Kalau orang tidak belajar, jadi maksudnya ini ilmu tauhid, pertama sekali itu ilmu tauhid. Nah, makanya di Rasulullah SAW ketika awal-awal Islam di Mekah itu yang lebih pertama difokuskan tentang tauhid, tentang ketuhanan.
Nah, kemudian ketika hijrah di Madinah barulah ibadah. Gitu. Jadi waktu di Mekah ini periode mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan syariat, mengenalkan pokok-pokok daripada ketauhidan. Makanya di Mekah itu ayat-ayat termasuk tanda ayat itu Makkiyah, yaitu ayat Mekah itu diawali dengan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Karena pada waktu itu masih tahap pengenalan ketuhanan. Waktu zaman di Mekah itu. Jadi menerangkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ya ayuhan nas. Tetapi ketika di Madinah, termasuk di antara ciri-cirinya ayat Madaniyah atau Madinah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sudah alladzina amanu. Nah, berarti babnya ini orang sudah iman. Jadi fokusnya kemudian ke tentang ibadahnya. Jadi pertama ya ilmu dulu, periode Mekah dulu. Nah, kita periode tauhid harus kita dahulukan. Berapa banyak orang yang rajin ibadah tapi tauhidnya keliru, ya neraka jahanam. Rajin ibadah luar biasa, tauhidnya keliru. Khalifah dibunuh, menantu Rasulullah dibunuh, ayahnya dari cucunya Rasulullah dibunuh. Rajin ibadah, kalah tahajud kita. Hafalan Qur'annya luar biasa, tapi akidahnya salah. Nah, ya hancur jadinya ibadahnya. Jadi kita harus hati-hati juga. Ke orang tua nanti punya anak ya. Itu masalah pendidikan anak itu bukan hanya ngapalin Quran. Belajar Quran tak tahu akidahnya atau tauhidnya, tidak diarahkan. Orang tuanya aja nggak paham apalagi anaknya. Jadi terserahlah pokoknya kau belajar. Tidak begitu. Dulu yang bunuh Sayyidina Ali itu seorang hafiz Quran, guru Al-Quran. Ibadahnya kalau sholat lama, zikirnya lama, Masya Allah, kalah orang-orang pada umumnya. Tapi ya itu, ketika akidahnya tidak dikuatkan, tidak dibetulkan, punya anak hafal Quran tapi akidahnya salah, jadi masalah. Menjadi Abdurrahman bin Muljam, milenial. Kalau dulu yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi kita jangan hanya fokus ke Al-Quran tok, jangan, tetapi tauhidnya kuatkan, tauhidnya betulkan. Mana Ahlussunnah wal Jamaah, mana. Itu bukan hal yang sepele itu. Bukan hal yang sepele. Sehebat-hebat kita ibadahnya kalau untuk melawan orang-orang itu, susah kata Rasulullah SAW. Kalian kalau melihat sholat mereka, maka kalian akan merasa sholatmu itu tidak ada apa-apanya. Kalau kalian melihat puasa mereka, maka kalian merasa puasa kalian itu tidak ada apa-apanya. Saking luar biasa ibadahnya. Tetapi kebiasaan mereka yaqtuluna alal Islam. Mereka itu membunuh orang-orang Islam. Orang Islam dibunuh. Kok bisa? Ya dikafirkan sama mereka. Dia nggak kafir, dia nggak musyrik, bunuh. Halal darahnya. Makanya kalau dipikir, orang kok bunuh orang Islam? Kok bisa? Ya bisa, karena menurut tauhid, ilmu tauhid mereka ya. Menurut akidah mereka bahwa orang-orang Islam itu sudah dianggap musyrik, dianggap kafir, dah gak Islam lagi, halal darahnya. Itu seperti itu. Maka terjadilah mereka membunuh orang Islam, tapi mereka merasa benar. Ya mereka ya sholat, ya ibadah, ya qiyamul lail, ya puasa. Itu pentingnya akidah di situ. Hati-hati. Orang tuanya harus tahu juga akidah seperti apa. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Bagaimana engkau mau menyembah sesuatu atau Tuhan yang engkau tidak mengenalinya, tidak tahu nama-namanya, tidak tahu sifat-sifatnya. Wa ma yajibu wa ma yastahilu, dan apa yang wajib, sifat yang wajib baginya dan apa yang mustahil baginya. Tuhan. Sekarang kita ini sudah informasi segala macam ilmu dah di mana-mana kita bisa ketemukan. Jadi nggak aneh kalau umpamanya tentang masalah kenapa kok Al-Quran sampai menyebutkan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak
dan juga tidak dianakkan. Nah, kenapa begitu? Karena orang yang akidahnya salah dipikir, kalau orang kita ini kalau tidak dikasih tahu, mungkin mikir Allah tuh mungkin ya punya anak juga, gitu. Makanya ditegaskan di dalam Al-Quran itu satu, itu salah satu aja sifatnya Tuhan. Tuhan tuh ya tidak mungkin beranak, nggak mungkin. Kalau Tuhan beranak nanti siapa istrinya, lebih gitu mertuanya siapa, nanti ada cucu Tuhan, wah kan repot. Nah ini jadi masalah. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan bahwa lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Ya bukan anak siapa-siapa dan tidak punya anak. Gitu. Yang kayak begitu jelasnya aja masih ada yang sesat. Yang mengatakan Allah itu punya anak, ada yang mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Seperti itu tauhid. Wa ma yastahilu fi na'tihi, dan apa-apa yang mustahil, ya Allah bersifat tersebut. Misalnya Allah itu hayyun, kita ini kayak enteng. Coba orang yang belum tahu sama sekali, orang akan berpikir Tuhan tuh macam mana ya? Kalau manusia kan mati, Tuhan tuh mati tak ya? Kan gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah akan mati. Jadi kalau kok ada yang dianggap Tuhan mati itu pasti bukan Tuhan. Selesai. Itu salah satu di antara sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan. Sebenarnya itu wujud, ada, kidam, terdahulu. Maksudnya terdahulu ini Allah ya harus ada sebelum ada apa-apapun. Kalau Allah kok sebelum Allah ini kok ada sesuatu yang lain, terus yang ciptakan apa? Gitu. Terus Allah berarti itu ada yang ciptakan Allah kayak gitu. Ini terus akidah Islamiyah. Farubama ta'taqidu fihi wa bi sifatihi syai'an, dan bisa jadi engkau beretikat sesuatu tentang Allah Subhanahu Wa Taala atau di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada pada Allah, waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimma yukhaliful haqqa, itu dengan i'tiqad atau sesuatu yang berbeda dengan kebenaran, ya. Berbeda dengan kebenaran. Kita pikir-pikir sendiri. Nah, salah. Harus belajar. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka ibadahmu akan sia-sia. Enggak, walaupun kau rajin sholat, kau apa segala macam, tapi ketika i'tiqadmu itu salah, ibadahmu kacau lah, sudah selesai. Dasar pondasinya aja sudah salah. Tauhidnya sudah salah. Waqad sarahna ma fi dzalika minal khataril azimi fi bayani makna su'il khatimah min kitabil khauf min jumlati kutub Ihya Ulumuddin, dan kami telah terangkan bahaya yang sangat besar ya tentang masalah tersebut, dan kami menerangkan tentang su'ul khatimah di dalam kitab Al-Khauf dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada kitab Ihya Ulumuddin itu ditulis sebelum kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini berdasarkan satu ini keterangan, ini termasuk kitab yang terakhir ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tengok, berarti di akhir hayatnya, apa tidak luar biasa kitab ini. Orang itu hidup kan peringkatnya ini kan tambah naik. Di akhir hayat, tengok, ini adalah tulisan beliau Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin sangat fundamental. Siapa yang tidak tahu, orang-orang para santri, para ulama itu mesti tahu kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab yang kita kaji sekarang ini ditulis setelah kitab ini, itu di akhir hayatnya Imam Al-Ghazali. Jadi sudah pamungkas sebetulnya, ini pamungkas. Cuman kalau kitab Ihya itu panjang, keterangannya banyak. Ini lebih ringkas. Tapi ini pamungkas. Tsumma yajibu an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibat asy-syar'iyyah ala ma umirta bihi
Litaf'ala dzalik. Kemudian setelah kau belajar tauhid yang bagus, yang betul, wajib bagimu untuk tahu sesuatu yang wajib engkau lakukan, yang wajib engkau kerjakan dari kewajiban-kewajiban syara, ya, yang kau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Setelah tauhid bagus, baru sekarang tentang apa yang wajib bagi kita. Salat, berarti belajar salat, taharah, belajar taharah, puasa, belajar puasa, haji, belajar haji, dan seterusnya, zakat dan seterusnya. Baru fikih. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litadruka zalik, dan kau juga harus belajar apa-apa saja yang harus engkau tinggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus engkau tinggalkan perkara tersebut. Wa illa fa kaifa taqumu wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha mahi wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an tuf'al wa kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu anna ma'asin hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Kalau kamu tak belajar, terus macam mana engkau nak sholat kalau kamu caranya aja kamu nggak tahu? Kalau engkau tidak belajar, macam mana kau nak puasa kalau caranya kamu nggak tahu? Jadi sekarang ini kadang-kadang orang ini, zaman sekarang ini ibarat kadang-kadang banyak yang ikut-ikutan aja. Belajar tak mau, tengok aja orang samping kanan, samping kiri. Macam kita dulu sholat waktu kecil-kecil, tengok orang tua kalau tahiyat tangannya gini, kita ikut angkat gini. Orang doa kunut angkat tangan, kita ikut angkat tangan. Takbirat ihram, orang takbirat, kita ikut angkat tangan. Ikut-ikutan saja tanpa ada belajar. Nah, kita harus belajar, wajib itu. Tidak bisa tanpa belajar, orang tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Karena yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu. Wa kaifa yajibu an tuf'al fal ibadatu asy-syar'iyyatu kat-tahara was-shalah was-shaumi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Jadi ibadah-ibadah syariah seperti taharah, bersuci, sholat, puasa, dan lain-lain itu wajib bagimu untuk tahu tentang hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya. Hatta tuqimaha, sehingga engkau bisa melakukan dengan betul, dengan bagus. Itu harus tahu. Sekarang ini zaman orang malas belajar. Nah, sekarang ini zaman orang malas belajar, kayak udah pandai saja. Ya Allah. Padahal kalau kita belajar nih, rasanya tambah bodoh. Tambah bodoh. Belajar taharah, ternyata banyak yang aku tak tahu. Sholat, ternyata banyak aku tak tahu. Sekarang umat Islam zaman sekarang ini sangat-sangat ya terpuruk masalah ilmunya nih. Jauh. Kita ambil contoh yang dasar sajalah. Kaum muslimin ini, yang gampangnya, salah satu contoh tentang bab membaca Al-Quran. Berapa persen kaum muslimin ini, yang anggaplah kita Indonesia, kita bilang Indonesia lah, dari sekian ratus juta kaum muslimin ini yang membaca Al-Quran dengan benar, itu berapa persen? Cari persentasenya gimana? Taunya sudah paling gampang, kita pergi ke kampung sholat maghrib atau isya atau apa di kampung itu, tengok saja ketika kita sholat imamnya seperti apa bacaannya. Nah, kalau ketika ini imamnya bacanya kan, apalagi yang jadi makmum, apalagi orang kampungnya. Jadi ilmu kita ini apa, kita yang kita punya ilmu tuh baca Quran saja kita tidak bisa benar. Sholat tuh sepanjang hidup ya baca Fatihah, itu rukun, itu kan harus benar. Lah macam mana kalau orang dah sholatnya tidak sah terus, kok mau dekat dengan Allah ini macam mana? Ya nggak masuk lah, nggak masuk. Itu harus dibetulkan dulu secara ilmu syar'i, ini harus betul. Ini sholat Fatihahnya aja udah tak betul apa, tapi bahasanya ilmu hakikat ini. Hakikat apa benda hakikatnya? Kalau Fatihahmu aja tak betul, macam mana kalau sholatmu saja tidak sah? Kok udah kebah makopu luar biasa. Jadi orang bodoh itu tidak ada yang jadi kekasih Allah, nggak ada. Kalau ada Allah pilih, Allah pandaikan orang tersebut. Ada. Jadi itu harus belajar, itu harus. Ya walaupun sibuk ya sibuk, kerja ya kerja, tapi itu kan bukan tujuan hidup kita.
Tujuan hidup kita ini kan ibadah. Kerja ini ya biar kalau puasa ada yang untuk sahur, ada yang untuk buka. Mau sholat nak beli sarung tak minta-minta, beli kopiah bisa, beli baju bisa, nak zakat ada yang dibayarkan. Itu saja orang kerja itu. Kemudian kita juga harus tahu tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang haram, mana yang tak boleh, supaya kita tidak jatuh ke dalam. Ya kita harus belajar juga. Orang kalau tak belajar macam mana tahu ini maksiat apa bukan, tak tahu. Terus lanjut aja. Kalau orang sudah langganan maksiat, macam mana nak jadi kekasih Allah? Langganan maksiat. Farubama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu alaika taharatak wa salawatik au yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnati wa anta la tas'ur bidzalik. Tengok apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Subhanallah. Kata beliau seperti yang saya sampaikan tadi, dan bisa jadi engkau mendirikan ibadah, melakukan ibadah, suatu ibadah bertahun-tahun, berzaman-zaman, ya. Tetapi engkau melakukan sesuatu yang merusak bersucimu, taharahmu, salatmu, atau kau melakukan tidak cocok dengan tuntunan Rasulullah SAW, sedangkan engkau tidak tahu itu, maksudnya nggak terasa, dikira betul. Sholat mulai balik anggaplah umur 15 tahun, meninggal umur 75 atau 85 katakanlah, berarti sholatnya 70 tahun, satu rakaat pun tidak sah. Macam mana nak menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Macam mana? Kalau sholatnya satu rakaat saja, nggak ada yang sah. Apalagi nggak sholat sama sekali, ada. Nggak sholat sama sekali, malah bahasnya hakikat. Macam mana itu? Syariatnya aja belum beres. Orang nggak mesti, orang rajin ibadah tuh nggak mesti diterima Allah Subhanahu wa taala, nggak mesti. Kalau dia bodoh, nah, dia terancam. Walaupun rajin dia berpuluh tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sholat terus, tapi tidak ada perbaikan di dalam sholatnya, nggak mau belajar. Dikira sholatnya gini-gini aja lah, sudah taharah gini-gini aja, nggak mau belajar dan sebagainya. Nah ini masalah besar, Makanya ketika jauh dari ilmu ya repot jadinya, ibadahnya pun akan menjadi sia-sia. 70 tahun satu rakaat pun nggak ada yang sah, apa nggak rugi? Rugilah, nah, tentu rugi. Warubbama ya'taridu laka muskilun wa la tajidu man tas'aluhu an dzalik wa anta ma ta'allamtahu. Dan kadang bisa jadi engkau mendapatkan satu kemuskilan, tetapi pada waktu kau mendapatkan itu kau tidak ada tempat orang untuk bertanya, karena dulu tak ngaji. Kemudian setelah itu dia jauh dari majelis, dari ilmu, tidak pernah tanya, susah. Ya maklum lah, ini zaman Imam Al-Ghazali ini 1000 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali ini 1000 tahun yang lalu nih. Kitab ini umurnya 1000 tahun. Jadi kita ini ngajinya, misalnya kita mengundang syekh ini 1000 tahun yang lalu. Bukan saya zaman sekarang. Nah, wali besar. Walaupun kita sekarang hanya membaca kitabnya, ini ibaratnya kan ilmu beliau. Nah, jadi kalau zaman dahulu bisa terjadi kayak gitu, udah jauh dari ulama, terus ada masalah macam mana nih tanya dengan siapa. Kalau sekarang mungkin orang jalan pintas tanya Google, Mbah Google tanya aja, apa ini bingung tanya Mbah Google, apa bingung tanya Mbah YouTube, jangan sama ini macam mana tanya. Akhirnya saking enaknya tanya sama Ustadz Google dan tak mau ngaji lagi sudah. Segala kemuskilan terjawab oleh Ustadz Google, kan? Atau Ustadzah YouTube, nah, kan? Nah, ya, apa ya? Tengok di YouTube, tek, oh ini, tek. Akhirnya malas ngaji, beda. Ya.
Sayyidina Imam Uwais Al-Qarani hidup di zaman Rasulullah. Ya, hidup di zaman Rasulullah. Beliau tinggal di Yaman, Rasulullah di Madinah. Beliau pada suatu hari ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dari Yaman pergi ke Madinah. Waktu itu belum ada bus, apalagi pesawat, tak ada. Naik onta, entah naik keledai, tak tahulah waktu itu. Jadi perjalanan sangat jauh sampai di Madinah mau ketemu sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang keluar dari Madinah. Imam Uwais Al-Qarani nggak sempat ketemu sama Rasulullah, nggak sempat. Hidup di zaman Rasulullah, orang soleh, orang taat, nggak ketemu sama Rasulullah. Karena nggak ketemu sama Rasulullah, maka beliau tidak disebut sahabat. Kalau beliau ketemu waktu itu dengan Rasulullah, ketemu begini saja, langsung sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarani langsung sahabat. Itu sir daripada pertemuan. Gitu. Ada, ya beda lah. Nah, akhirnya beliau pulang lagi ke Yaman, nggak ketemu sampai Rasulullah wafat, sampai beliau wafat nggak ketemu Rasul. Makanya beliau menjadi seorang tabi'in ya. Tetapi orang soleh, Sayyidut Tabi'in disebutkan. Maksudnya yang kita bahas di sini itu nilai bertemu itu beda dengan tidak bertemu. Jadi kalian mungkin bisa tanya di YouTube, tengok ini, di Google tanya ini, tanya ini. Tapi tetap berbeda ketika duduk. Karena kalau kita duduk ini namanya tasalsul, apa ya istilahnya, rantai keilmuannya ini nyambung kepada Rasulullah SAW. Nyambung macam mana? Ya, guru kalian duduk dengan gurunya. Gurunya duduk dengan gurunya. Gurunya duduk belajar dengan gurunya. Duduk belajar sampai duduk belajar dengan sahabat. Sahabat duduk belajar dengan Rasulullah. Jadi nyambungnya nyambung manual. Ini penting seperti as-sanad minad-din. Sanad ini istilahnya sandaran ini dari terus naik sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk agama. Jadi saya sekarang ini jalannya jalan pintas. Saya Google Allah. Nah, sekarang gitu. Jalan pintas cepat. Tak ada pakai guru lagi, cukup duduk, kuota ada sudah. Google saya Google Allah, saya Google Allah. Sudah selesai. Tak pakai ulama-ulama lagi. Apa? Tak perlu. Ada yang sok-sokan, pokoknya saya hadis, Quran, sudah. Tak pakai perantara ulama, tak pakai perantara ulama. Orang ini macam mana nak belajar hadis kalau tidak melalui ulama? Mustahil. Yang nulis ngumpulkan hadis siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya. Itu ulama. Anda baca hadis pun pasti melalui jasanya ulama. Tak mungkin tidak. Anda bisa belajar Al-Quran, belajar dengan siapa? Anda belajar Iqra, belajar dengan siapa? Apa lahir langsung bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bisa Fatihah? Tidak bisa. Anda tidak akan jadi orang soleh tanpa guru, tidak bisa. Tak bisa. Jadi pasti ulama, pasti. Yang sok-sokan langsung saya Al-Quran. Terus Al-Quran kau dapat dari mana mananya? Ngambil dari terjemah pula. Terjemahan yang terjemah sampai dia sendiri tak pandai bahasa Arab. Berarti Anda tak akan dapat ilmu tanpa ulama, tak akan dapat. Mustahil. Atau yang pakai hadis, pakai ulama, kita harus belajar langsung Al-Quran. Ngambil dari tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Al-Qurtubi. Terus Imam At-Tabari itu siapa kalau bukan ulama? Imam Ibnu Katsir siapa kalau bukan ulama? Berarti Anda pun butuh ulama. Tak bisa tidak. Nah itu. Jadi tidak bisa dinafikan, itu rantaian seperti itu perlu. Itu namanya rantaian secara manual. Summa madaru hadha sa'an aidan 'ala al-ibadat al-batinah allati hiya masail qalb. Nah, itu kan tadi kita berbicara tentang ilmu syariat, tentang ibadah-ibadah zahir.
sholat, macam mana takbiratul ihram, macam mana Fatihah baca yang benar, ruku, sujud, i'tidal, taharah macam mana wudhu, macam mana mandi wajib, macam mana istinja, itu puasa, macam mana buka, macam mana sahur, macam mana yang batalkan apa, yang batalkan pahalanya apa. Dah itu haji juga macam mana cara rukunnya apa, salahnya apa. Dah. Itu ibadah-ibadah yang secara zahir. Kemudian setelah itu ya, kita juga butuh belajar tentang ibadah-ibadah yang sifatnya batin, yaitu hati. Butuh ibadah yang sifatnya hati. Ibadah itu bukan cuma zahir. Sekarang orang sholat itu Allahu Akbar. Ketika kita berbicara masalah khusyuk, apa itu? Ya amalnya hati. Amalnya hati. Nah, ini perlu dipelajari juga, ada ilmunya. Nah, itu namanya ibadah batin. Kekhusyukan itu ibadah batin. Kalau hanya sholat cuma zahirnya saja. Sekarang Masya Allah, kita zaman sekarang ini ada orang ini sholat ini yang secara zahirnya saja dia belum bisa. Apalagi secara zahirnya aja belum diperbaiki, belum baik, belum betul. Apalagi tidak masuk ke batinnya. Itu makanya zahirnya dibereskan semuanya, dibereskan dulu. Bagus, baru masuk ke batin, ke hati. Macam mana bisa khusyuk? Orang nanya macam mana sholat bisa khusyuk? Lah, kau ini baca Fatihahmu saja masih berantakan, kau tidak bikin bilang khusyuk. Fatihahnya betulkan dulu, gini. Artinya kau paham, itu baru nanti menuju kepada khusyuk. Atau arahnya aja belum betul, kau tidak pikirkan khusyuk macam mana. Ini syariatnya dulu kan, baguskan dulu. Setelah bagus, baru orang akan masuk ke dalam urusan hati. Ini berikutnya. Jadi tauhid, syariat, baru ke hati. Al-tihya masail qalbi yajibu an ta'lama. Jadi untuk urusan yang hati-hati ini, semuanya ini bab hati batin ini juga harus belajar juga memang. Jadi kalau kita nih beragama menyembah Allah Subhanahu wa taala juga jangan berhenti di syariat toh. Jangan berhenti kadang udah sholat aja entah betul entah tidak itu udah rasanya paling soleh, paling alim kali. Sombongnya minta ampun. Apa nih merasa ujub, merasa hebat, mau cadang, nengok orang nih macam apalah orang itu masih setengah jalan. Seperti itu tidak bisa, jangan berhenti di tengah jalan. Nah, kalau cuma syariat saja, ya orang munafik pun melakukan hal tersebut. Sholat bersama Rasulullah malahan. Nah, kita sholat sama siapa? Orang-orang munafik itu sholat bersama Rasulullah, jadi makmumnya Rasulullah. Tapi hatinya mereka tidak ada. Dalam arti untuk ibadah hatinya orang munafik nol, nggak ada. Makanya mereka tidak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Fatihah, baca Quran apa pula tidak baca. Bahkan ikut perang tapi pulang duluan. Nah itu orang munafik seperti itu. Wa yajibu an ta'lamaha min at-tawakkul wa tafwid wa ridha wa sabr wa taubah wal ikhlas wa ghairi dzalika mimma sayati dzikruhu insyaallah taala. Dan kau juga wajib belajar tentang tawakal. Tawakal ini sebetulnya macam mana sih tawakal ini? Tawakal ini kan ilmu hati nih. Ilmu hati. Amalnya hati. Tafwid, memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilmu hati. Wa ridha ini hati. Sabar ini hati, taubat ini hati, wal ikhlas hati. Orang mau ibadah kayak apa hebatnya, kalau nggak ikhlas ya nggak dapat apa-apa. Baca Fatihahnya, Qurannya, Masya Allah, tartilnya bagus, suaranya enak, sholatnya juga bagus, taharahnya sudah bagus, ruku-rukunya bagus semuanya. Tetapi di situ dia tidak belajar ilmu ikhlas. Jadi sholatnya tuh suaranya bagus, tak ada ikhlasnya. Pamer orang lah, inilah itulah. Padahal udah bagus nih secara syariat, tetapi dia tidak masuk ke dalam bab hati. Habis semuanya ibadahnya. Jadi tahapannya itu banyak, tahapannya harus dilalui seperti itu. Selesaikan dulu masalah tauhid, kemudian selesaikan masalah ilmu-ilmu syariat. Setelah itu masuk kepada batin.
Wa ghairi dzalika mimma sayati dzikru insyaallah ta'ala, dan lain-lain yang insyaallah nanti akan disebutkan. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha allati ya addadu hadhil umur kasukhti wal amal wal riya wal kibr wal ujub lidan ibadalik, dan engkau juga wajib tahu tentang hal-hal yang dilarang, yaitu yang berlawanan dari perkara-perkara ini tadi, yang bangsa hati ini tadi, berlawanan dengan tawakal, berlawanan dengan tauhid, ridha, sabar, taubat, ikhlas. Ini untuk yang baik-baik. Ini kalian juga harus tahu macam mana ikhlas itu, macam mana sih, tawakal itu macam mana, tauhid macam mana, ridha, sabar itu yang betul macam mana, taubat macam mana. Itu yang apa, yang positif. Sedangkan yang dilarang atau yang negatif kalian juga harus belajar juga, seperti syuhud, amarah, kemudian amal, berangan-angan. Sekarang kita nih tengoklah, berangan-angan ini kan bukan dianggap suatu hal yang jelek. Kalau kita di kehidupan kita sehari zaman sekarang, berangan-angan tuh suatu hal dianggap yang ya wajar, ya bagus, padahal itu jelek loh. Padahal itu jelek tuh. Terlalu panjang angan-angan, bukan bagus, tak bagus. Tapi di dalam kehidupan kita karena keawaman, jadi dianggap berangan-angan itu dianggap itu hal yang biasa atau wajar. Waria, ria, beramal, pamer-pamer, bukan mudah nak selamat dari ria ini. Kadang-kadang orang ini ria tapi merasa tidak ria, ini yang repot. Nah itu. Wal kibir, sombong, ujub, wal ujubu litajtani badzalik. Kemudian semua harus tahu itu supaya kalian bisa menjauhinya. Tengoklah macam mana kita nak menjauhi, macam mana tak riak, macam mana tak sombong, macam mana tak ujub. Fa inna hadhihi faraidu nasallahu ta'ala alal amri biha, dan ini semuanya hukumnya adalah fardu yang Allah Subhanahu wa taala naskan. Yang Allah Subhanahu wa taala naskan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk dilakukan. Wa nahyi an addadiha fi kitabihil aziz, dan juga menjauhi dari perlawanannya tadi, yang bagus-bagus tadi, perlawanannya berarti yang jelek-jelek ya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani nabiyyi Muhammad, wa ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, Allah maka bertawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, tengok, tawakal hanya kepada Allah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qalihi ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila, ay akhlis ilaihi ikhlasa, dan ikhlaslah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ikhlas. Tak usah nanggung-nanggung ikhlas ini, ikhlas, las pokoknya ikhlas habis. Bukan senang nih kalau tidak betul-betul dipelajari orang ikhlas nih, susah. Wa nahwi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang serupa yang lain. Kama nassa 'alal amri bis sholati was shaumi, seperti yang dinaskan tentang perintah salat dan puasa. Famalaka aqbalta 'alas sholati was shaum, dan apa yang akan engkau hadapi di dalam salat dan puasa. Wa tarakta hadhil fara'ida wal amru bihima min rabbin wahidin fi kitabin wahid. Famalaka aqbalta 'ala sholati wa tarakta hadhil fara'ida wal amru bihima min rabbin wahidin fi kitabin wahid. Nah, sekarang gini, bagaimana engkau ini melakukan sholat dan puasa, tapi engkau meninggalkan
fardu-fardu yang lain, yang mana dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh puasa, kalian sholat, kalian puasa. Tetapi ketika Allah mengatakan fatawakkalu, kalian nggak tawakal. Waskuru, kalian nggak syukur. Wasbir, kalian nggak sabar. Watabattal ilahi tabdila, kalian nggak ikhlas. Ini macam mana sih kalian nih? Yang nyuruh sholat ya juga yang nyuruh sabar, yang nyuruh sholat juga yang menyuruh tawakal. Tapi kita ini kadang-kadang fokusnya ke situ saja. Nah, pokoknya orang Islam ini pokoknya sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, zakat, haji, dah itu. Bab yang lain ditinggalkan. Bab yang lain ditinggalkan, bab ikhlasnya ditinggalkan, ini ditinggalkan. Macam mana? Itu Allah perintah sholat juga perintah ini. Kenapa kau cuma lakukannya itu? Ini kalian tinggalkan. Maksudnya begitu kata Imam Ghazali. Ya dilakukan semua. Jangan pula separuh-separuh. Itu maksudnya. Jadi oke, alhamdulillah Allah sudah memberi taufik hidayah, kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang sholat, alhamdulillah, puasa, alhamdulillah. Itu sudah kita lakukan perintah itu. Tinggal perintah yang lain kita lakukan juga ini. Yang perintah-perintah yang urusannya dengan hati. Fi kitabin wahidin, jadi min rabbin wahidin fi kitabin wahidin. Perintah sholat, perintah puasa, perintah ikhlas, perintah tawakal, perintah sabar, itu juga semuanya ada di dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Jadi jangan cuma fokus sholat, puasa, ibadah-ibadah yang zahir saja, ya, karena yang semua lain itu tentang ikhlas dan ilmu-ilmu hati ini juga hukumnya wajib juga ada di Quran juga. Jangan kau pilih-pilih. Bal ghafalta anhuma, bahkan kalian lalai dengannya. Fala ta'rifu syai'an minhuma, dan kalian tidak mengetahui sesuatu darinya, dari keduanya. Fasirta mimman asbaha bi'ajilin hadzin bi'ajili hadzihi mazghufan hatta sayyara al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Wa man ahmala al-uluma allati sammahu Allah ta'ala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa hudan. Jadi ketika kita ya untuk urusan zahir kita lakukan, tapi untuk urusan yang hati-hati, yang di urusan ilmu hati ini semuanya kok ditinggalkan, ya itu berarti Anda hatta sayyaral ma'ruf mungkaran, Anda berarti menjadikan sesuatu yang ma'ruf menjadi mungkar. Macam mana ini kok menjadikan ma'ruf yang mungkar? Karena meninggalkan urusan hati. Contoh begini, sholat itu ma'ruf loh. Siapa bilang sholat itu tidak ma'ruf? Sholat itu pasti suatu hal yang bagus. Tetapi ketika Anda melakukan sholat tapi kok riya, sholat itu menjadi jelek, nggak bagus. Itu Anda merubah sifat ma'rufnya sholat menjadi mungkar. Sholat riya itu menjadi mungkar, haram hukumnya. Kenapa? Kamu tidak belajar tentang ilmu hati, itu masalahnya. Kamu tidak belajar tentang ilmu hati, makanya tidak boleh ditinggalkan antara satu dengan yang lain. Wa man ahmala al-ulum allati sammaha Allah ta'ala fi kitabi nuran wa hikmatan wa hudan wa aqbala ala ma bihi ma bihi yaktasibul harama wa yakunu masidatan lil hitam. Barang siapa yang meninggalkan, melalaikan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai nuran wa hikmatan wa hudan, nur, hikmah, hudan, itu semuanya hati, nggak tampak. Nur nggak tampak, hikmah nggak tampak, hudan petunjuk nggak tampak. Wa aqbala ala ma bihi yaktasibul harama wa yakunu masidatan lil hitami. Ama takhafu ayyuhal mustarsyid an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhil wajibat bal aksariha wa tastaghlu bi salati tatawwi wa sabina fi fatakun fi la syai'. Jadi ketika seorang dia sudah melalaikan yang urusan hati ini, ya, dia urusan hati ini, dia nanti akan justru melakukan hal-hal yang kelihatannya ma'ruf jadi haram, yaitu seperti itu tadi. Puasa, ya puasa bagus, tapi puasanya nggak ikhlas, nah, jadinya dosa. Sholat bagus, tapi ketika tidak belajar ilmu ikhlas atau dia malah riya, jadinya haram. Dan itu semuanya akan berujung kepada dileburnya amal tadi, pahala tadi.
ya, akan diberi amal. Jadi apakah kalian tidak takut, ya, wahai orang yang meminta petunjuk, ya, engkau akan menjadi orang yang menyia-nyiakan sesuatu yang diwajibkan, bali aksariha. Maksudnya apa? Kau tak takut kalau engkau tak belajar tentang ilmu hati ini, kau nanti akan menjadi orang yang menyia-nyiakan sesuatu hal-hal yang wajib-wajib. Apa hal yang wajib-wajib? Haji wajib, kau udah pergi haji, tapi kau hanya zahirnya saja, batinnya kau tidak atur. Haji untuk bongkok-bongkok, balik tak dipanggil Pak Haji, langsung apa nih, tak enak mukanya, tak ikhlas. Hajinya pun rusak juga. Jadi Anda menyanyiakan tuh kalau nggak belajar ilmu hati, bisa sia-sia semuanya. Kebanyakan ibadah Anda akan sia-sia. Watasaglu bi salati tatawwa min nafi wa takunu fi la syai. Engkau justru menyibukkan diri dengan puasa sunnah, dengan sholat sunnah, puasa sunnah, tetapi itu tidak ada apa-apanya bagiku, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menjadi apa-apa yang seperti itu. Kenapa? Kosong. Tidak ada apa tentang ilmu yang hati, yang batinnya. Jadi kita ini bukan masalah batin ini, maksudnya ya memang ilmu, bukan masuk ilmu kebatinan apa, maksudnya ilmu yang berhubungan dengan ibadahnya hati. Itu perlu, sangat perlu. Warubama anta musirun ala ma'asiyati min hadil ma'asi allati tastaujibu bihan nar. Dan bisa jadi Anda akan terus menerus melakukan kemaksiatan ini. Jadi sholat tapi jadinya maksiat. Nah, kan? Tapi Anda tidak sadar, wong gambarnya sholat kok. Gambarnya sholat, tapi ternyata itu maksiat. Maksudnya gimana? Itu tadi ketika hatinya apa tidak dijaga. Nah, jadi ibadahnya mestinya pahala, malah dapat dosa. Fatatruku mubahan min ta'amin wa syarabin wa naumin au namin tabtaghi bi qurbatan illallah ta'ala fatakunu fi la syai. Dan kau meninggalkan hal yang mubah, makan, minum, tidur, engkau puasa, engkau qiyamul lail untuk mencari agar engkau bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau tidak dapat apa-apa. Apa tidak? Qiyamul lail rajin, tapi siangnya macam ada sum'ahnya, macam ada ujubnya. Ya habis semuanya qiyamul lail berpuluh-puluh tahun, habis. Nah, itulah pentingnya ilmu tentang masalah hati ini, menata hati. Wa asyadu min zalika kullihi annaka takunu fi amril amal wal amalu ma'siyatun mahdah wa tadhunnuhu niyata khairin li jahlika bil farqi bainahuma wa taqaribihima fi ba'dil wujuh. Dan lebih parah dari itu, engkau akan anaka takunu fi amrin amal, engkau hanya sebatas nanti akan menjadi hanya tahapnya berangan-angan saja, amal-amal. Maksudnya angan-angan kau tak cocok dengan apa yang kau lakukan. Jangan kau nanti begini, aku udah rajin sholat, dah gini, angan-angannya luar biasa nanti, oh mau jadi selamat ini segala macam. Nah ini menurut anda itu sudah niatnya sudah bagus, tetapi karena kebodohanmu kau tidak bisa membedakan, maka bainahuma fataqribima fi ba'dil wujuh, maka engkau justru akan menjadi orang yang merugi, ya, karena engkau tidak bisa membedakan tadi mana yang sebetulnya bagus, mana yang tidak bagus, karena sudah sangat berdekatan. Karena urusan hati saja, sehingga itu bisa menjadi hal yang bagus menjadi tidak bagus. Jadi itu semuanya akan menjadi kerugian yang luar biasa. Maka zalika takunu fi jazain wa sukhtin wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga berkah dari awal sampai akhir, dan semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik, kekuatan untuk kita bisa menjadi ke depan lebih baik. Kita bisa, Allah Subhanahu memberikan kita hati yang bersih, ya, seperti Allah memberikan kepada para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.